Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Manar yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Isra'i bil janazati wa kalamiha. Bab menerangkan tentang bersegera mengurus jenazah dan ucapan yang diucapkan oleh jenazah itu. Jadi termasuk hal yang disunnahkan atau yang disyariatkan dalam Islam guna disegerakan itu antara lain adalah perawatan jenazah, di samping bayar utang, ya itu, di samping juga sholat dan menikahkan anak jika sudah tiba waktunya. Itu termasuk yang disyariatkan dalam Islam untuk disegerakan, termasuk mandi janabat ya. Mandi besar itu termasuk yang disyariatkan untuk disegerakan. Segera ya, bukan tergesa-gesa, karena kalau segera barokah, kalau tergesa-gesa bisa celaka. Segera sholat barokah, tergesa-gesa sholat bisa celaka. Segera menikah barokah, tergesa-gesa menikah bisa celaka. Barangkali yang boleh tergesa-gesa itu bayar utang, boleh lah. Tergesa-gesa itu bagus itu al-isra. Dan nanti ternyata jenazah atau ruh jadi jenazah itu juga akan berkata-kata. Jadi mereka juga berbicara. Padahal mati Ustaz, iya yang mati kan badannya, ruhnya kan nggak mati. Ruhnya ngomong. Al-Quran menceritakan langsung, memberitakan langsung diantaranya di surah Al-Mu'minun itu, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100 itu. Di situ Allah berfirman,
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Apa kata yang mati? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Padahal sudah mati kok ngomong. Berarti nggak mati. Tapi kata Qur'annya mati. Iya mati raganya. Kok ngomong ruhnya. Jadi ruh itu kata para ulama adalah makhluk yang ada permulaannya, nggak ada akhirnya. Itu ruh. Ruh itu adalah makhluk yang ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya. Makanya yang aslinya kita kan yang ruh itu. Dan ketika raga kita mati, ruh kita tidak mati. Makanya dia ngomong gitu. Nah, nanti dalam riwayat ini pun juga nanti ada ngomongnya juga nanti. Itu seperti itu. Makanya jangan dikira kematian itu ketiadaan sama sekali, bukan. Kematian itu hanyalah perpisahan antara ruh dengan raga, dengan jasad. Jadi yang lanjut ke alam berikutnya itu adalah ruhnya. Jadi yang lanjut ke alam barzah itu adalah ruhnya. Kalau raganya diparkir di kuburan itu. Nah, sementara ruhnya itu berada di alam kubur. Kalau kita bicara kuburan yang kita ziarah itu. Tapi kalau kita bicara alam kubur itu dimensi gaib itu. Itu mau ada kuburannya, mau nggak ada kuburannya, semuanya masuk ke alam kubur, namanya alam barzakh. Kata Allah, kalla, tidak boleh. Kan dia minta kembali ke dunia kan, kata Allah, kalla, tidak boleh. Kalau boleh pulang semua itu. Kalau boleh repot malah. Kata Allah, kalla, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan pengen balik ke dunia itu ucapan yang pasti diucapkannya. Tapi penyesalan setelah mati itu percuma tak berguna. Wa mi waraihim barzakh, dan di hadapan wara di mana amam ya. Dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat itu mereka ingin kembali la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu, itu penyesalannya. Kenapa kok pengen balik ke dunia? Karena pengen beramal soleh yang dulu ditinggalkan. Jadi orang mati itu menyesal itu tidak untuk sesuatu yang tidak mampu. Kalau tidak mampu enggak menyesal, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang disesali itu adalah kita mampu tapi tidak mau. Nah, itu nyesel itu. Jadi mampu tapi tidak mau. Itu nyesel itu. Allahu Akbar. Ya semoga Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Amin. Allahumma amin insyaallah. Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Karena ada siapa an-nabiyyu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Apabila telah diletakkan apa al-janazatu janazah, wahtamalaha ar-rijalu, dan telah dipikul oleh sekelompok orang laki-laki ala a'naqim, di atas pundak atau leher-leher mereka, istilahnya di pundak, di bau-bau mereka. Maka fa in kanat sholihatan, maka apabila jenazah itu termasuk jenazahnya orang yang soleh. Qalat, berkatalah jenazah tadi itu, qaddimuni, cepetan, udah enggak serantan, ingin segera menikmati fasilitas barzah. Wa in kanat ghairu sholihatin, dan apabila ada apa jenazah itu ghairu sholihatin, enggak bagus. Jadi kalau tadi kan
Fa in kanat solihatan. Nah, ini kan ghairu solihatin. Kalau enggak bagus bagaimana? Qalat, berkata jenazah itu, ya wailaha, duh celaka ini. Aina tadhhabuna biha? Kemana kamu hendak pergi membawa jenazahku ini? Yasma'u sautaha kullu syai'in. Mendengar suara jenazah itu segala sesuatu, ilal insana, kecuali manusia. Walau sami'ahu, dan andaikan manusia mendengarnya, la sa'iqa, pastilah pingsan. Pasti pingsan, gak sadarkan diri, bahkan bisa mati. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah lalu, min hadisi Anasa, dari hadis Anas radhiyallahu anha, bahwa sungguhnya jenazah itu taqulu, berkata, apa kata jenazah itu? Ya ahli, wahai keluargaku, wa ya waladi, wahai anakku, al hadisa. Silakan lanjutkan hadisnya yang cukup panjang itu. Ini hadisnya Sahih Bukhari, hadisnya sahih tentunya. Au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenazah itu kalau dia termasuk orang yang saleh, orang yang dinilai baik oleh Allah, itu pengennya itu cepetan dan sampai ke barzah. Karena ya pengen dan istirahat lah kalau bahasa kita. Karena kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, al mautu rohah, kematian itu adalah istirahat. Pengen dan istirahat, pengen dan merasakan fasilitas yang ada di barzah itu. Karena sebenarnya ketika orang soleh itu menjelang wafatnya, saat di kerongkongan itu dia sudah merasakan senang dengan apa yang dia lihat. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Itu senang dengan melihat tempat tinggalnya, yaitu surga, itu sawanang. Bukan cuma senang, sawanang. Apalagi diberi kabar gembira bahwa dia pasti masuk surga. Ditambah lagi diberi kabar gembira bahwa anak cucunya, keluarganya ditinggal akan baik-baik saja sepeninggal dia dengan izin Allah, karena kebaikan yang bersangkutan itu. Maka tenanglah dia dengan setenang-tenangnya. Dan ketika hendak keluar ruhnya itu dibisiki oleh malaikat yang bagian berbisik dengan bisikan yang versi Ahmad, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hadisnya sahih. Atau kama qala, hei jiwa yang tenang, silakan keluar menghadap kepada Rabbmu, kembali pada wahai jiwa yang tenang, silakan kembali pada Rabbmu dengan ridha dan diridhoi. Maka dia dengan senang hati mau keluar. Nah, begitu keluar, tentu dia mendapatkan sambutan yang baik dari para malaikat rahmat yang selama ini menyambutnya, ya selama ini menemaninya, mohon maaf, dengan wewangian surga, kafan dari surga, dan disebut dengan sebutan yang bagus. Sebutan yang bagus, ini orang yang saleh, ini orang yang dermawan, terus gitu. Nah, sampai pada proses di mana kemudian dia akan dibawa ke barzah tadi itu. Dan dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena radiyatan mardiyah, mesti beresnya lah. Makanya dia ketika dipikul jenazahnya itu dia mengatakan qaddimuni, cepetan. Gak sabar, pengen dan segera menikmati fasilitas barzah itu. Itu seperti itu. Nah, sebaliknya kalau orang itu tidak soleh alias jubahat, ya, itu di samping melihat neraka, itu udah nggak mau keluar itu, nggak mau keluar sudah. Jadi ruh itu nggak mau keluar karena ngelihat neraka. Sementara ajal harus tepat waktu. Negosiasi itu diabadikan, negosiasinya oleh Allah di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, andaikan kematianku ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Tapi ayat 11-nya Allah tegaskan bahwa ajal itu tidak akan ditunda walaupun cuma sesaat, tidak akan diakhirkan walaupun cuma sesaat. Alias ajal harus tepat waktu.
karena nggak mau keluar, dipukul oleh malaikat. Al-An'am ayat 93, surah Muhammad ayat 27, dipukul oleh malaikat karena nggak mau keluar, dibentak. Yang versi Ahmad riwayatnya, ya ayyatuhan nafsul khabisah, hei jiwa yang busuk, ayo keluarkan ruhmu, jiwamu. Dipaksa keluar. Ya karena dipukul sama malaikat, ya meletet. Yang mukul malaikat meletet itu nyenyek tun. Singkat kata singkat cerita, gak disambut dengan kafan yang wangi dari surga. Wis pokoke cengkewing ngono ae. Cengkewing tenteng ae bae tanggiri. Itu langit pertama ditolak, dibanting ke barzahnya. Dan itu pasti gak lulus barzahnya, dan pasti barzahnya menjadi jurang-jurang neraka. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya pas dibawa jenazahnya itu dia teriak, mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Dia nggak mau cepetan, kenapa? Khawatir nanti tambah ruwet urusannya di barzahnya itu. Jadi dia mengatakan, mau dibawa kemana jenazah saya? Mau dibawa kemana? Bahkan dalam riwayat sebelumnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya Bukhari juga, itu dia mengatakan, ya ahli, ya waladi, wahai keluargaku, wahai anak-anakku. Apa maksudnya itu? Di antaranya adalah dia, karena dia nggak mungkin sudah beramal dengan dirinya sendiri untuk dirinya, maka di antara yang sangat dia harapkan adalah keluarganya mau ngertiin dia, anak-anaknya mau ngertiin dia, paling tidak peduli mendoakannya, memintakan ampun untuknya. La eling kalau ingat. Kalau nggak ingat, wassalam. Urusannya tambah berat. Makanya kalau bahasa sederhananya itu, kalau dalam hadis Sahih Muslim ya, itu kan yang mengantar kita saat kita wafat itu ada 3, 2 kembali, 1 menetap. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarga dan harta kembali, yang menetap adalah amal. Tapi sebenarnya keluarga pun itu tidak kembali dalam pengertian amal kita kepada keluarga kita. Jadi kalau kita berbuat baik kepada istri, kepada anak, mendidik mereka dengan baik dan benar, maka walaupun fisik keluarga kita kembali, tapi amal baik kita kepada keluarga kita itu tidak akan ikut kembali. Artinya mereka akan menyertai kita, amal soleh kita kepada keluarga kita. Demikian juga terkait dengan harta. Fisik harta memang kembali, tapi apa yang kita buat dengan harta kita itu akan menetap membersamai kita. Itulah yang diantaranya Allah jelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 26 itu. Ketika sebelumnya Allah bicara tentang kenikmatan-kenikmatan dunia, Allah puncai dengan pernyataan kullu man 'alaiha fan. Iya, baru wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dengan kata lain, kalau ngomong dunia ujungnya fan, habis. Kalau ngomong dunia ujungnya fan, habis. Nggak ada lenyap. Baju kita usang, yang kita makan jadi kotoran. Pokoknya kalau Nabi mengumpamakan dunia itu seperti sampah itu. Ketika Nabi di pasar nemu bangkai anak kambing yang sudah mati, bahkan cacat ya, dicengkewing pakai tangan kiri. Siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham, setengah dirham? Nggak ada. Siapa yang mau beli ya Rasulullah? Kalau tak kasih gratis nggak mau juga ya Rasulullah. Beginilah dunia itu, ujungnya sampah. Karena memang dunia itu ujungnya sampah betul. Kalau kita ngomong materi dunia, ujungnya sampah betul. Yang kita pakai ujungnya usang, yang kita makan jadi kotoran. Bahkan kalau terjadi bencana alam itu, tidak sedikit kita menyaksikan banyak sampah hotel. Bukan sampahnya hotel, hotelnya jadi sampah. Sampah mobil mewah, bukan sampahnya mobil mewah, mobil mewahnya jadi sampah. Bahkan sampah istana, bukan cuman sampahnya istana, tapi istananya jadi sampah. Itu kalau kita ngomong dunia. Nah, tapi semua itu akan diabadikan nilainya oleh Allah kalau kita gunakan di jalan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baju ini usang, tapi nilainya diabadikan oleh Allah karena kita pakai untuk nutup aurat,
Kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk hadir di majelis ilmu, kita pakai untuk silaturahim misalnya. Maka nilai dari baju ini diabadikan oleh Allah. Makanan yang kita makan fisiknya jadi kotoran, tapi karena untuk mentenagai kita sholat, maka nilai dari makanan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pandai-pandailah mengukhrawikan duniawi kita supaya nilainya diabadikan oleh Allah sebagai bekal kekal. Sebagai bekal kekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, asri'u bil janazati, bersegeralah kalian dengan jenazah itu, fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Maka apabila jenazah itu adalah orang yang baik, maka itu lebih baik untuk jenazah itu karena kalian telah mensegerakannya. Terus wa in taku siwa dzalik, dan jika yang mati atau jenazah itu tidak baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka kalian telah meletakkan dari pundak kalian keburukan itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau dia orang yang baik maka itu lebih baik bagi orang yang baik itu karena disegerakan. Sementara kalau dia orang yang tidak baik, dengan mensegerakan kita segera lepas dari beban dari orang yang tidak baik itu sedang mari wis. Nah, ini kharrajahu Muslimun aidan, telah mengeluarkan hadis ini Imam Muslim juga. Jadi kalau bahasa sederhananya itu ketika seseorang mati itu ada yang bahasanya Nabi dia telah beristirahat, ini orang yang baik. Tapi ada istilahnya orang lain beristirahat darinya. Jadi pas orang mati itu ada dua kata Nabi itu. Ada istilah yang beliau pakai, dia sudah beristirahat. Jadi itulah mukmin sejati. Karena al-mautu rahah, kematian itu adalah istirahat. Tapi ada juga orang yang mati itu kata Nabi aukamakol, orang lain telah beristirahat darinya. Jadi dengan dia mati berarti ada yang hilang keburukan di tengah masyarakat itu. Makanya mungkin saya pernah membahas di sini ya tentang falsafah 5 hukum Allah, itu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, nanti monggo direnungkan saja kita termasuk yang mana. Karena seorang muslim itu idealnya, ini idealnya ya, dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Jadi kalau bicara idealnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau nggak bisa bermanfaat, paling nggak jadi al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Paling nggak jadilah seorang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu paling tidak itu. Makanya ada tadi falsafah 5 hukum Allah. Pertama hukum wajib. Wajib itu kalau dikerjakan itu berpahala. Kalau ditinggalkan berdosa. Jadi ada model orang itu keberadaannya sangat diharapkan karena dia orangnya sangat bermanfaat. Ketiadaannya ditakutkan. Orang berharap dia diberi kesempatan lebih lama lah untuk berada di tengah-tengah masyarakatnya karena manfaatnya yang luar biasa. Kita nggak usah ngukur di masyarakat deh, kita ngomong di keluarga aja. Kira-kira kita tengah keluarga kita termasuk yang ini atau tidak? Kalau kita bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita termasuk yang diharapkan kedatangan kita karena kita dengan izin Allah bermanfaat ya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Semoga kita termasuk yang khairun nas anfa'uhum linnas itu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Atau paling enggak hukum sunnah.
Sunnah itu, hukum sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, walaupun ada yang mengatakan rugi karena nggak dapat pahala. Tapi intinya ada model orang itu keberadaannya sangat diharapkan karena memang dia sangat bermanfaat dengan izin Allah. Akan tetapi kalau dia tidak ada, nggak ada masalah, cuma sebaiknya dia ada. Jadi orang masih berharap kedatangannya karena manfaatnya itu. Ini masih dibilang bagus. Pertama, kedua ini masih dibilang bagus. Masya Allah bagus. Semoga kita termasuk yang inilah ya, amin insya Allah. Nah terus kemudian ada tipe mubah. Mubah itu dikerjakan ya tidak berpahala, tinggalkan juga tidak berdosa. Gak ada pahala, gak ada dosanya lah kalau bahasa kita. Itu mubah. Jadi ada orang itu keberadaannya orang gak ada masalah. Cuma kalau dia gak ada, orang juga gak ada masalah gitu. Dia ada oke, gak ada juga gak apa-apa. Sebenarnya untuk tipe yang ini dibilang baik enggak, walaupun dibilang buruk juga enggak gitu. Cukup lah, cukup lumayan lah, cukup. Nah, jadi dibilang baik kurang gitu ya, dibilang jelek enggak jelek, dia cukup lah. Ada yang tipe makruh. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa tapi ditinggalkan malah berpahala. Jadi ada orang itu keberadaannya orang nggak ada masalah, cuma kalau dia nggak ada lebih baik gitu. Ini sudah agak jadi beban ini, kurang bagus lah ya. Jadi kalau dia ada ya nggak apa-apa sih, cuma kalau dia nggak ada orang lebih seneng gitu kalau dia nggak ada ya. Ada lagi tipe haram. Tipe haram itu dikerjakan dosa, ditinggalkan dapat pahala. Keberadaannya sangat tidak diharapkan, kalau dia nggak ada orang tasyakuran. Ya Allah, saya dulu pernah membuat satu contoh gini. Ternyata ini terjadi betul. Jadi ada seorang suami pulang, itu dari jendela istrinya nengok, sama anaknya nengok. Ya dia pulang lagi gitu. Jadi suaminya pulang itu istrinya ngomong, ya dia pulang lagi. Pas saya cerita begitu, ada jamaah saya bilang ke saya, itu saya dulu Ustaz. Loh, berarti ini di dunia nyata ada? Ya, itu saya Ustaz katanya, dia bilang. Jadi dengan suaminya yang dulu yang udah cerai sekarang itu kalau suaminya pulang, anaknya yang laki-laki itu, yang ngomong anaknya laki-laki dari jendela, mah ngapain sih mah dia pulang lagi mah? Gitu. Anak laki-lakinya itu ngomong gitu, mah ngapain sih mah dia pulang lagi mah? Saking buruknya perangai sang ayah, sampai bahkan anak laki-lakinya tidak merindukan kedatangan ayah. Nauzubillahi minasyaitonir. Saking buruknya. Kalau di kampung saya saat itu, saya masih alias, saya ingat saya itu ada preman kampung itu kalacarok. Kalau di Jawa Timur itu kan bunuh orang kayak main kelereng. Daerah saya kan daerah tapal kuda ya. Iya, jadi bunuh orang itu kayak main kelereng aja. Jadi itu kalah caruk, mati itu, preman itu mati. Saya masih ingat betul itu. Tetangganya saking senengnya dia mati, tasyakuran sampai motong sapi, Pak. Saking senengnya itu, saking senengnya si preman ini mati, tetangganya sampai motong sapi. Saking senengnya. Karena memang preman ini ya jawarannya ini terkenal resek banget, ganggu banget. Bahkan seingat saya dia punya istri 2. Itu ketika dia mati, seingat saya nggak ada si istrinya yang nangis, itu nggak ada. Saking jahatnya si suami. Anaknya yang marah cuma satu, anak yang paling gede. Itu pun karena terlanjur dia jadi preman. Terus nggak ada yang dekengannya itu loh. Bapaknya mati. Itu aja. Itu seingat saya waktu masih SMA itu ada orang begitu itu. Jadi mati tetangganya tasyakuran, saking senengnya itu, saking jubahatnya orang itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ya, monggo kita nggak usah ngukur jauh-jauh ke masyarakat lah. Kita di tengah-tengah keluarga aja monggo diukur kita termasuk yang mana. Nah, makanya kalau kita bicara dalam konsep Islam ini tadi monggo. Bagaimana kita ini berusaha untuk menjadi pribadi yang tidak hanya baik tapi bermanfaat untuk diri kita dan orang lain.
Kalau tidak bermanfaat atau kurang manfaat, bagaimana Ustadz? Minta kepada Allah agar kita diizinkan bermanfaat. Karena ad-darun nafi', yang berkuasa memberikan madarat dan manfaat itu hanya Allah. Jadi yang membuat kita bermanfaat bagi banyak orang itu adalah Allah. Kalau Allah izinkan kita bermanfaat, bermanfaat. Kalau izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat, dan itu mudah bagi Allah. Makanya kalau saat ini kita semua dengan izin Allah bermanfaat bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah wa masya Allah. Syukuri itu karena Allah sedang izinkan kita bermanfaat. Dan ingat, jangan sombong, karena kalau izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat, dan itu mudah bagi Allah. Kalau izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat, dan itu mudah bagi Allah. Ini yang mungkin saya pernah cerita di sini ya. Ketika suatu saat saya ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN itu, ada seorang bapak-bapak yang berdoa. Ini kisah nyata ini. Doanya itu unik. Dia bilang gini, ya Allah, tolong saya dipakai lagi dong ya Allah. Ya Allah, tolong saya dipakai lagi dong ya Allah. Ya Allah, tolong saya dipakai lagi gitu. Imam masjidnya namanya Ustadz Madlani Usman itu nanya, Pak, sama ini doanya kok aneh, minta dipakai lagi oleh Allah. Kata bapak itu gini, ini masih belum musimnya ojek online kayak sekarang ya, masih nggak kayak sekarang kan ojek online banyak, saya itu belum kayak gini. Dia bilang gini, saya ini punya mobil banyak Ustadz, punya sopir banyak. Sopir dan mobil saya sering saya pakai untuk membantu para ustadz, para kiai, para ulama yang sedang berdakwah di DKI Ustadz. Sudah 3 bulan ini Ustadz, tidak ada satu mobil pun dari mobil saya yang kepakai untuk dakwah. Tidak ada satu pun sopir saya yang kepakai untuk dakwah, nggak ada. Sudah 3 bulan nih, kadang mau kita jemput kiainya atau ustadznya udah keburu jemput oleh orang lain. Kadang kena macet, kadang mobilnya nggak ada, supirnya ada, mobilnya nggak ada. Kadang mobilnya ada, supirnya nggak ada. Pokoknya 3 bulan Ustadz nggak kepake satu pun mobil saya sama supir untuk berdakwah. Kata beliau, saya takut Ustadz Allah nggak mau pakai saya lagi. Saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi. Masih minta sama Allah, ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah. Tolong hamba dipakai lagi. Akhir tahun 90-an, awal tahun 2000-an, saya pernah tahu ada seorang profesor di Jogja. Itu hampir tiap bulan bukunya terbit. Hampir tiap bulan bukunya terbit. Suatu saat, kalau kata anak mahasiswa saat itu, saraf belakangnya kepelintir. Saya nggak tahu istilah medisnya apa itu. Kalau anak mahasiswa saat itu ngomongnya, saraf belakangnya kepelintir. Itu langsung tidak bermanfaat. Kenapa? Karena jangankan kepada buku dan ilmunya, bahkan kepada anak istrinya lupa beliau. Walaupun alhamdulillah, masya Allah, tahun 2000-an awal beliau sembuh. Tapi sudah tidak seproduktif seperti dulu lagi. Artinya saya ulang ya, kalau saat ini kita bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, saya ulang bersyukurlah pada Allah. Karena kita masih diizinkan bermanfaat. Karena saya ulang, kalau izin manfaat Allah cabut, itu langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Takutnya menjelang Isya. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo sih. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Oh, jelas semua ya. Nggih, monggo Pak. Belakang dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini sedikit menyimpang dari yang disampaikan sekarang. Nggih, Pak. Yang namanya mati suri itu memang ada atau tidak? Baik, baik. Seperti apa mati suri itu sebenarnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara medis ada namanya mati klinis. Mati secara klinis. Jadi alat-alat kedokteran tidak bisa menangkap adanya denyut jantung atau apa sehingga dinyatakan mati secara klinis. Bahwa kemudian hakikatnya ternyata dia tidak mati, kalau dalam akidah kita ya memang belum ajalnya sebenarnya. Jadi mati suri itu sebenarnya memang belum ajalnya. Jadi memang dia belum mati. Hanya memang mungkin
alat-alat medis yang ada sekarang sudah tidak sanggup menangkap adanya kehidupan, sehingga kemudian dinyatakan mati. Karena kan mati hidup itu kaitannya dengan ruh sebenarnya, kaitannya dengan ruh. Nah, ruh ini kan tidak selalu terdeteksi oleh alat-alat kedokteran itu. Nah, bahwa kemudian orang ketika mati suri dia ada pengalaman spiritual apalah bla 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 bla. Pertama, catat baik-baik itu bukan dalil ya. Itu satu dulu. Yang kedua, sebagaimana orang tidur. Kalau kita baca surah Az-Zumar, surah ke-42, surah ke-39 ayat 42, itu mungkin saja Pak, memang ruhnya orang yang hidup saat tidurnya dan ruhnya orang yang sudah mati itu kan dalam satu genggaman Allah, sehingga kemudian kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dimungkinkan ruh dengan ruh itu bertemu itu mungkin. Sehingga kadang orang ketika mati suri itu cerita kan, saya ketemu sama Pak Le, sama Pak D, sama Bude dan macam-macam. Tapi ingat, itu semua bukan dalil, itu cerita dia aja. Dan kalau mau dikategorikan sebagai mimpi, silakan, kalau mau percaya tidak ada masalah. Kalau yang punya kemampuan mentakwil silakan ditakwil, kalau tidak ya. Tapi tetap timbangannya syariat. Karena jangan sampai kemudian mimpi ketemu Yesus terus murtad, naudzubillah min syarri dzalik, naudzubillah misalnya. Nah, tetap timbangannya syariat. Saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Depannya ada. Nggih. Nggih monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada seorang ulama, yaitu Sofyan At-Tasuri rahimahullah, pernah mengatakan bahwa dia terhalang sholat malam selama 5 bulan karena dosa-dosa yang dilakukan. Lalu ada seorang ulama juga, yaitu Muhammad bin Sirin. Ini dia mempunyai hutang, waktu itu selama 40 tahun dia kena musibah selama evaluasi diri dia. Ini apakah musibah itu tertunda atau bisa 15? Bagus. Ya, ada banyak ungkapan para ulama yang senada dengan itu. Jadi aku berbuat, hasil muhasabahnya, aku pernah berbuat dosa ini, baru Allah balas setelah aku di usia sekian gitu. Ada aku berbuat, itu ada betul, ada pernyataan ulama seperti itu dengan hasil muhasabahnya banyak. Tapi terlepas dari itu, saya mau sampaikan dulu begini, bahwa Allah itu kalau bicara dosa memang tidak senang disegerakan. Allah itu, ini diantara maha baiknya Allah. Jadi seperti begini, dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, kalau kita niat baik saja, baru niat saja itu sudah diberi catat seperti sudah dikerjakan sekali utuh, sudah diberi pahala kita seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Kalau kita kerjakan kebaikan itu dilipat gandakan 10, 100, 700, bahkan di hadis yang lain bisa hingga tak berhingga. Tapi kalau dosa, baru niat saja tidak langsung dicatat sebagai dosa. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau segera bertobat tidak pernah dicatat sama sekali. Bahkan andaikan dilakukan dan segera bertobat tidak pernah dicatat sama sekali bahkan. Dan kalau ngeyel, kalau dibatalkan malah dapat pahala. Kan kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Itu dulu ya. Bicara adab juga sama. Ternyata Allah itu lebih suka kalau adab itu ditunda. Jadi tidak disegerakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Fatir ayat 30, surah ke-35 ayat 45 itu. Gimana itu, saya lupa itu. La yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Jadi andaikan Allah berkehendak mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka buat, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata di muka bumi ini. Akan tapi Allah sengaja menangguhkannya hingga pada batas waktu yang Allah tentukan. Nah, hasil muhasabah para ulama tadi itu murni pure hasil muhasabah pribadi beliau. Tapi belum tentu, yang terjadi pada beliau itu karena dosa itu juga. Itu pure murni hasil muhasabah aja. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tidak tahu hakikatnya apakah yang terjadi pada kita itu karena dosa itu atau mungkin dosa yang lain. Karena kita nggak tahu hakikat, tapi itu hanya hasil muhasabah.
hasil muhasabah. Saya merasa mungkin karena dosa itu saya mengalami ini. Mungkin karena dosa itu saya mengalami ini. Itu sangat mungkin itu bagian dari muhasabah para ulama-ulama kita. Tapi saya ulang ya, belum tentu karena dosa itu juga. Karena bisa jadi memang ada unsur yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi terhalang dari sholat malam ya. Imam Malik itu termasuk yang hampir tidak pernah sholat malam. Imam Malik pernah ditegur oleh temannya sama ulama. Beliau mengatakan kesibukanku mengajar ilmu memang hampir membuat aku tidak bisa sholat malam. Akan tetapi mudah-mudahan khidmatku pada ilmu itu menutup kekuranganku terkait dengan sholat malam itu. Itu Imam Malik. Jadi belum tentu karena dosa juga. Bisa jadi karena pilihan ya. Beliau lebih memilih ke ilmu daripada mungkin sholat malam. Walaupun saya berbaik sangka sekelas Imam Malik itu mungkin setidak-tidaknya sholat malam mungkin ya 2 rakaat khatmul Quran lah mungkin itu. Karena Imam Malik itu kalau bulan Ramadan itu bisa khatmul Quran 2 kali sehari itu. Imam Malik itu. Ini saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.